Halo, nama saya Regina Fortunata Setiawan, NPM 18136. Untuk memenuhi ujian praktikum teknologi pengolahan hasil nabati, saya akan membuat produk dari komoditas kacang-kacangan, yaitu kacang kedelai yang akan diolah menjadi produk susu yang biasa kita sebut sebagai susu kedelai. Permasalahan yang sering terjadi pada pengolahan susu kedelai adalah adanya cita rasa langu atau bini pada produk susu kedelai yang dihasilkan. Untuk menghasilkan produk susu kedelai dengan cita rasa yang enak dan tidak langu, maka diperlukan metode yang benar dalam pengolahannya dan juga pemilihan bahan yang tepat. Karena susu kedelai yang saya buat adalah susu kedelai murni tanpa adanya penambahan pengawet, essence, atau bahan sintetis lainnya, maka pembuatannya hanya menggunakan kacang kedelai, air, gula, garam, dan daun pandan. Pencucian ini dilakukan hingga bersih untuk menghilangkan kotoran fisik atau benda asing yang terikut seperti batu dan kerikil. Apabila sudah ada kulit ari yang terkelupas, juga dapat langsung dibuang. Perendaman ini digunakan untuk melunakkan kacang kedelai sehingga memudahkan proses penggilingan atau penghalusan, mengembangkan volume karena terjadi osmosis atau masuknya air ke dalam kacang kedelai, dan memudahkan pelepasan kulit ari. Selain itu, dalam bahan nabati seperti kedelai, terdapat senyawa anti gizi seperti antitripsin dan asam fitat. Dengan perendaman, terjadi rehidrasi sehingga kadar air meningkat dan zat anti gizi menjadi larut. Namun, perendaman juga tidak boleh terlalu lama, karena akan melarutkan zat-zat lain yang diperlukan. Pencucian ini digunakan untuk menghilangkan kulit ari dari kacang kedelai. Tahap perebusan biji kedelai inilah yang berperan dalam penghilangan flavor bini atau langu pada susu kedelai. Flavor langu ini sebenarnya disebabkan oleh enzim lipoksigenase dari kedelai sendiri, sehingga dilakukan perebusan yang berfungsi untuk menonaktifkan enzim tersebut. Selain itu, juga dapat berfungsi untuk menonaktifkan zat-zat anti gizi yang masih ada dan mematikan mikroba-mikroba serta melunakkan tekstur dari biji kedelai. Penghalusan atau penggilingan digunakan untuk menghaluskan biji kedelai hingga diperoleh bubur kedelai. Penyaringan dilakukan seoptimal mungkin hingga semua sari dari kedelai keluar dan diperoleh ampas yang kering. Perebusan dilakukan kembali untuk mematangkan susu kedelai, menghilangkan cita rasa langu yang masih ada, serta melarutkan gula garam dan mengeluarkan aroma dari daun pandan. Tambahan gula dan garam sebagai pemberi flavor. Ditambah pula dengan daun pandan untuk memberikan aroma atau flavor yang wangi. Perebusan dilakukan hingga mendidih selama 15 menit.
Berdasarkan formulasi satu kali pembuatan, menghasilkan 5 botol susu kedelai. Setiap botol, biaya bahan baku dan pengemas yaitu Rp2.500. Jadi, jika diasumsikan pembuatan susu kedelai 100 botol per hari, maka total biaya bahan baku dan pengemasnya adalah sebesar Rp250.000 per hari. Dengan memperhitungkan biaya tenaga kerja dan biaya utilitas yang meliputi LPG, blender, sanyo untuk memenuhi tandon, dan lampu, maka total harga perharinya adalah Rp69.500. Jadi jika ditambahkan semuanya, biaya total produksi perharinya adalah Rp319.500. Satu botol susu kedelai dijual seharga Rp9.000, sehingga apabila 100 botol perharinya, maka akan mendapatkan Rp900.000. Jadi, keuntungan dari penjualan susu kedelai dalam botol ini adalah Rp580.500 per harinya.